Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan bagi yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan sehingga bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin pada hajjatul wada'. Beliau bersabda di antara isi khutbahnya, "Qad ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum, walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tuhaqiruna min a'malikum." Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di bumi kalian ini, di jazirah Arab pada saat itu. Namun dia rela untuk ditaati dalam perkara selain itu, selain kesyirikan, yaitu dari perbuatan-perbuatan kalian yang kalian anggap remeh. Beliau melanjutkan, "Fahdharu ayyuhan nas." Maka hendaklah kalian berhati-hati wahai manusia. Waspadalah. "Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah, wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kulla muslimin akhun muslimun, atau inna kulla muslimin akhu muslimin. Sesungguhnya setiap muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimuna ikhwah. Orang-orang Islam itu semuanya bersaudara. Wala yahillu limri'in min mali akhihi illa ma a'tahu an tibi nafsin. Dan tidak halal bagi seseorang mendapatkan harta saudaranya kecuali apabila saudaranya itu memberikannya dengan senang hati. Wala tazlimu, dan janganlah kalian berlaku zalim. Wala tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir, yakni melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul atau memenggal leher saudara lainnya dengan pedang. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi di dalam Al-I'tiqad, Ibnu Nasr Al-Mawardi di dalam kitab As-Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahullah taala di dalam At-Ta'zim wal Minnah fil intisari sunnah atau fil intisari ala sunnah. Ini hadisnya sahih. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yaum Arafah, pada haji beliau yaitu hajjatul wada' pada hari Arafah. Wa huwa ala naqatihi al-qaswa yakhtub, dan beliau berada di atas unta beliau yang bernama al-qaswa,
Beliau berkhutbah, berkhutbahnya di atas unta. Fasami'tuhu yaqul, saya mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian pegang sesuatu itu, maka kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah yaitu Al-Quran, wa itrati, ay ahla baiti, dan keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Al-Kabir, dan sanadnya lemah. Namun memiliki banyak penguat, sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahihah, yakni silsilah Al-Hadits As-Sahihah nomor 1761. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini. Kita review kembali, baca lagi. Hadis ini secara potong-potongan kita jelaskan dan kita tambah penjelasan yang lebih lengkap. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dan juga Jabir bin Abdullah ini, beliau berdua menyampaikan tentang Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' itu apa? Haji perpisahan. Di mana Rasulullah SAW haji saat itu yang pertama kali dan itu yang terakhir kali beliau berhaji setelah Fathu Makkah. Ini pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau dan mengumpulkan kita bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Hajjatul Wada disebut dengan haji perpisahan itu kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada manusia saat itu. Bahkan disebutkan di khutbah yang panjang, sebenarnya khutbahnya ini panjang sebenarnya. Di antara beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'di atau ba'da hada. Bisa jadi saya tidak bertemu dengan kalian setelah ini, kata beliau. Maka di akhir khutbahnya beliau mengatakan, falyuballighish syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang sampaikan kepada orang yang tidak hadir di haji ini. Yang sangat penting sekali isi khutbahnya ini. Nah, di hadis yang kita baca ini adalah sebagian saja, sebagian isi dari khutbah yang sangat panjang itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang agama Islam ini secara keseluruhan dan tentang perkara-perkara yang sangat penting. Di antara perkara yang penting itu ya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad ya'isa syaitan bi an yu'bada bi ardikum. Setan sudah putus asa, nggak bakal disembah lagi di jazirah Arab ini. Di riwayat lain di Sahih Muslim disebutkan, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Kenapa? Karena dakwah tauhid sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini udah akhir hidup Nabi SAW. Dakwah Islam sudah sempurna. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kita wajib bertauhid, tidak boleh berbuat syirik, sehingga setan sudah tidak disembah oleh orang-orang kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan sholat di jazirah Arab ini. Nah, setan sudah putus asa, nggak mungkin disembah deh. Ya, ini karena target utama setan menyesatkan manusia itu kesyirikan. Ini poin pertama. Kalau setan sudah bisa menyesatkan kita agar berbuat syirik, udah sukses itu. Tapi kalau setan nggak bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, nyembah patung dan lain sebagainya, maka setan ini akan berupaya menyesatkan dari sisi lain yang di bawah itu levelnya dosanya, itu dosa-dosa besar. Apa di antara dosa-dosa besar? Beliau mengatakan, walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Akan tetapi setan ini rela, dia nggak disembah ya udah deh. Tapi dia mau ditaati dari selain itu, selain kesyirikan. Apa itu? Mimma tuhaqiruna min a'malikum, yaitu perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh. Dosa-dosa di bawah kekufuran yang kalian anggap remeh. Apa itu di antaranya? Di antaranya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2812, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang Jabir tadi radhiyallahu anhu, walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan akan
menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Dia tidak berhasil menyesatkan kaum muslimin untuk menyembah kepada dirinya, kepada setan, tapi dia akan berusaha untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Sehingga apa? Terjadi permusuhan di antara mereka, cekcok, permusuhan, peperangan, fitnah-fitnah. Oleh karena itu di hadis yang kita baca tadi, nanti Nabi SAW menasihati bahwasanya setiap muslim itu saudara muslim lainnya. Jangan kalian kembali kepada kekufuran, yakni kembali melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu saling bantai-membantai. Baik, kita lanjutkan hadis tadi ya. Hadis Abdullah bin Abbas. Nabi SAW bersabda, "Fahdharu ayyuhan nas." Hati-hati wahai manusia, hati-hati, waspada dari godaan setan itu. Ya, penting ya. Godaan setan, karena setan ini memiliki trik-trik tertentu, dan mereka iblis apalagi ini usianya sudah berabad-abad, dia banyak pengalaman menyesatkan manusia. Jutaan orang sudah disesatkan sama iblis. Malah karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, maka kita harus waspada, belajar. Nah, ada kitab yang bagus dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi, namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis. Sudah diterjemahkan di Indonesia. Banyak. Di antaranya juga dicetak di Pustaka Imam Syafi'i Jakarta ini. Talbis Iblis tersebut, silahkan baca. Penting sekali agar kita tahu bagaimana trik-trik dan makar-makar setan ini sebagai musuh yang tidak terlihat. Waspada. Nabi SAW bersabda, "Fahdharu ayyuhan nas." Fahdharu, hati-hati kalian, waspada wahai manusia. Kemudian beliau mengatakan, "Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan." Sesungguhnya saya telah meninggalkan bagi kalian pegangan yang kalau kalian pegang, kalian akan selamat, tidak akan tersesat. Artinya tidak akan tergoda oleh setan. Kewaspadaan dari setan, biar kita selamat dari godaan setan, selamat dari kesesatan, pegang Al-Quran dan Sunnah. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau ngaji, ikut kajian, cari kajian-kajian yang memang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah dengan dalilnya. Jadi kalau dia mengatakan hukumnya ini, apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, para ulama menjelaskan seperti ini. Seperti itu yang kita ikuti. Adapun kajian-kajian yang isinya hanya pendapat-pendapat belaka atau hanya lawakan, candaan, guyonan, itu nggak usah diikuti. Ikuti yang betul-betul jelas sehingga iman itu tumbuh dalam hati kita. Kita bisa menjadi Islam yang baik itu dengan cara pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya sama seperti pembahasan hadis sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menurunkan Nabi Adam dan Hawa dan juga iblis diturunkan ke bumi, Allah mengatakan ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh, kalian itu saling bermusuhan, manusia dan iblis itu saling bermusuhan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau ada hidayah yang turun dariku, datang kepada kalian hidayah, petunjuk, di antaranya Al-Qur'an ini. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mau mengikuti hidayahku ini, petunjuk dariku ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nah, maka ini penting. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan, inna kulla muslimin akhu muslimin atau akhun muslimun. Sesungguhnya setiap muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimuna ikhwah. Kaum muslimin itu semuanya bersaudara. Ini sama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada yang berselisih, ya, bermusuhan, segera perbaiki. Ya, apalagi hanya masalah hal-hal sepele, ribut kakak sama adik, ya musuhan gara-gara rebutan warisan, ya jangan seperti itu. Atau gara-gara yang lainnya, jangan seperti itu.
Jangan bermusuhan. Selama kita seorang muslim, mari kita bersaudara. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini disebutkan juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 35. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzalimi saudaranya. Wa la yakhzuluhu, tidak boleh dia meninggalkan saudaranya, tidak mau menolongnya. Wa la yahqiruhu, jangan sampai dia meremehkan saudara muslim yang lainnya. Ya, Nabi SAW bersabda, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah dianggap sebuah kejahatan, perkara yang dosa, yaitu seseorang meremehkan saudara muslim yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW di sini bersabda, wala yahillu limri'in min mali akhihi illa ma a'tahu an tibi nafsin. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya kecuali apabila saudaranya itu memberikannya dengan baik hati, dengan hati yang ridho, ya, dengan rela, sukarela. Maka tidak boleh kita mengambil hak orang lain, saudara kita lain, kecuali dengan seizinnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga meringatkan hal itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sebagian kalian yang lainnya, ya, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali apabila terjadi perdagangan di antara kalian yang didasari dengan antaradin, saling rela, saling ridho. Nah, kalau tukar harta dengan jual beli maka halal, boleh. Tapi kalau mengambil, mencuri, haram, nggak boleh. Wala tazlimu, dan janganlah kalian berbuat zalim. Wala tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dan janganlah kalian kembali setelah sepeninggalku ini, setelah aku meninggal, jangan kalian kembali lagi seperti orang-orang kafir yang mana orang-orang kafir itu saling bunuh membunuh, saling bantai membantai, penggal memenggal. Enggak boleh seperti itu. Harus bersaudara kita. Dan di hadis Jabir bin Abdullah jadi ada tambahan. Kalau di hadis Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian apabila pegang maka kalian tidak ada sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dua. Tapi kalau di hadis Jabir bin Abdullah itu beda. Ya ayuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Wahai manusia, aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian pegang itu, ambil itu, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah dan keluargaku, ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan ini tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kita harus memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Muslim Hafizahullah Ta'ala dalam tulisan ini. Baik, kita menuju ke fawaid hadis, ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah di antara tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berkhutbah pada waktu haji, yaitu pada saat wukuf di Arafah. Ya, sebelum wukuf ada khutbah, ya, khutbah di padang Arafah ini. Sebagaimana Nabi SAW laksanakan tadi. Dan ini diantaranya adalah diambil dari fi'il, perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW bisa menjadi dalil bagi kita dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Kemudian yang kedua, setan berusaha menyesatkan manusia dengan menjerumuskan ke dalam dosa syirik. Ini pertama kali tadi. Setan mengajak untuk berbuat syirik, menyembah kepada dirinya, menyembah kepada selain Allah. Nah, namun jika dia tidak mampu, maka dia akan menggiring manusia, menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa yang lainnya. Maka hendaknya kita
waspada, fahzaru, hati-hatilah kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan meremehkan perbuatan dosa. Nah, sebab dosa-dosa kecil akan berkumpul dan menjadi besar sehingga akan membinasakan. Ya, ada perkataan bagus ya. Kata-kata hikmah dari Ibnul Mu'taz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Beliau mengatakan tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik yang kecil ataupun yang besar. Itulah inti dari ketakwaan. Hakikat takwa adalah meninggalkan dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. Beliau mengatakan, wasna' kamashin fauqa ardi syauki yahdhar ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia hati-hati melihat duri-duri itu agar dia tidak menginjak duri tersebut. Seperti itulah orang yang bertakwa, hati-hati. Jangan sampai melakukan dosa. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kumpulan batu-batu kecil. Allahu Akbar. Ini kata-kata terakhir ini. Jangan remehkan dosa kecil, Pak. Karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kumpulan batu-batu kecil. Jadi dosa-dosa kecil ini kalau kita kumpulkan, lakukan terus, lama-lama numpuk. Jadi gede dosanya. Sebagaimana gunung itu awalnya kerikil berkumpul jadi satu. Ya ada batunya, ada pasirnya, ada tanahnya, kumpul jadi satu, jadi gunung gede. Demikian pula dosa, jangan kita remehkan. Oleh karena itu ada perkataan salaf as-salih rahimahumullah, mereka mengatakan la tanzur ila sigharil ma'siyah lakin unzur ila 'izami man asaita. Jangan engkau lihat kepada maksiat yang kecil, atau jangan engkau lihat kepada kecilnya maksiat yang kamu lakukan. Mungkin engkau melihat itu adalah perkara kecil, Allah nggak apa-apa, dosa kecil aja lakukan. Jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu. Tapi lakin unzur ila 'izami man asaita. Tapi lihat kepada besarnya Allah, agungnya Allah yang engkau maksiati, yang kau durhaka kepadanya. Jadi jangan lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihat kalau itu Anda ini sedang memaksiati siapa, sedang durhaka kepada siapa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menentukan ajal kita. Ya Allah, kalau kita sedang maksiat, santai-santai maksiat, meskipun kita menganggapnya itu kecil, bahaya kalau tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, na'udzubillah, su'ul khatimah. Maka kita hati-hati, tinggalkan dosa-dosa meskipun itu dosa kecil. Baik, kemudian yang keempat, ada dua warisan Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaknya kita memperhatikan keduanya, Alkitabullah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kelima, petunjuk dan keselamatan adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah seharusnya kita berusaha banyak membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Ini tugas kita. Pertama belajar, baca Al-Quran dari abada saja dan seterusnya. Ya, baca Al-Quran terjemahnya, kita baca tafsirnya, hadis-hadis juga gitu, kumpulan hadis yang kecil-kecil dulu, hadis Imam Nawawi, Arba'in Nawawi kita baca penjelasan ulama tentang itu, ya, belajar dikit demi dikit hukum-hukum baik masalah akidah, masalah hukum-hukum syariat, fikih dan seterusnya, pelajari sedikit demi sedikit, kita baca, berusaha semampu kita, kemudian amalkan. Setelah itu kita coba untuk menyebarkan kepada orang-orang yang kita tahu. Yang keenam, kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta meninggalkan bid'ah. Ya, bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita wajib untuk ikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan dalam beramal ini. Dan juga kita ketika mencari kajian yang memang dijelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalilnya jelas. Sehingga kita beramal di atas basirah, di atas ilmu yang jelas.
Yang ketujuh, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya dengan ikatan Islam dan iman. Jadi ingat, persaudaraan itu di atas dibangun di atas keislaman dan keimanan. Karena dasarnya apa kita mencintai seseorang, mencintai fulan dan ma'alan, karena mereka adalah orang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah, yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai karena itu. Bukan karena tempat tinggal, karena oh sama-sama Jawa, oh sama-sama Sumatera, oh sama-sama Indonesia, sama-sama Arab misalnya. Bukan karena berdasarkan itu, tapi karena sesama muslim kita bersaudara. Maka inilah persaudaraan yang akan menyatukan kaum muslimin. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Jadi tidak terkotak-kotakkan dengan adanya tempat-tempat itu. Ya, bukan karena tempat dan juga bukan karena organisasi. Ini penting. Hizbiyah, ya, fanatisme terhadap golongan, terhadap kelompok tertentu, organisasi ini tidak dibolehkan dalam Islam karena ini akan memecah belah. Inilah kesuksesan setan, gimana dia melakukan tahrish tadi, melakukan perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin. Dengan apa? Dengan adanya kelompok-kelompok itu. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya, akhirnya meremehkan kelompok yang lainnya. Oh, dia keluarkan aja fulan itu karena bukan seorganisasi dengan kita gitu. Contohnya, seperti itulah yang memecah belah kaum muslimin. Maka hendaknya kita kembali kepada Islam. Selama saudara itu adalah muslim, mari kita berikan haknya sesama muslim. Yang kedelapan, tidak halal bagi seorang muslim kecuali apa yang dia berikan kepada dengan senang hati. Artinya harta seorang muslim tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya kecuali dengan keridhoannya. Maksudnya begitu. Maka tidak boleh mengambil hartanya dengan penipuan, menipu dalam jual beli, menipu, nggak boleh. Atau mencuri, merampas, memaksa, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, larangan berbuat zalim, mengganggu orang lain. Ya, baik berkaitan dengan darah, harta ataupun kehormatan. Ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta kalian, ya, darah kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian. Ini tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita ambil hartanya dengan zalim, tidak boleh kita coreng kehormatannya. Ya, menghina kaum muslimin juga tidak boleh. Yang ke-10, larangan memerangi umat Islam. Tidak boleh kita memerangi sesama muslim. Dan ini merupakan perbuatan orang kafir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela, menjelek-jelekan orang muslim itulah kefasikan. Dan membunuhnya, memerangi orang muslim itu adalah kekufuran. Jadi kekufuran di sini bukan kekufuran kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, bukan. Tapi ini dosa besar. Yang ke-11, kewajiban mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi SAW bersabda, "Wa'itrati ahla baiti." Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan keluargaku, yaitu ahli baitku. Maka di sini kewajiban mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait itu siapa? Ahlul bait. Ini perhatikan. Ini yang akan membedakan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Kalau Syiah mereka mengambil ahli bait hanya beberapa orang saja yang mereka inginkan. Tapi Islam yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini memahami Ahlul Bait itu secara keseluruhan. Semuanya kita ambil sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ahlul Bait itu? Yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu kalian wahai kaum muslimin. Dan beliau termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini bantahan kepada orang-orang Syiah. Syiah mengatakan bahwa Ahlul Bait itu ya hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Mereka tidak menganggap Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak anggap itu sebagai Ahlul Bait, sehingga mereka bahkan mencela-cela Aisyah radhiyallahu anha. Maka mari waspada, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang Syiah ini. Rafidhah. Ya. Itu pertama, kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah para istri beliau. Yang kedua, keturunan beliau. Ya, keturunannya, cucu-cucu beliau dan seterusnya. Dan kerabat beliau dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib.
yang berada di atas jalan yang lurus, yang mereka istiqomah di atas jalan yang lurus. Juga mengikuti para ulama ahli bait yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada ulama-ulama ahli bait ya, yang memang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah kita ikuti, memuliakan beliau. Ya, dan kita juga menjelaskan bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan sebagian putra beliau saja radhiyallahu anhum sebagaimana yang dianggap oleh Syiah. Ini bantahan ya, bagi orang-orang Syiah, mereka hanya meyakini ahli bait itu ya hanya Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan Husain dan seterusnya. Yang mereka anggap ambil comot-comot semau mereka saja. Tapi ahli bait itu tadi lengkap. Istri-istri beliau ahli bait, keturunan beliau, kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu semuanya adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita muliakan. Apalagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, itu wajib kita muliakan. Maka keterangan lebihnya disebutkan di sini dalam kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan selalu membimbing kita di atas jalan yang benar menuju surganya yang penuh kebaikan. Demikianlah keterangan ini. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Silakan nanti diulang-ulang kembali poin-poinnya yang penting tadi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan kita, bisa meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.